Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Bahasa adalah alat komunikasi suatu negara yang berfungsi memberikan timbal balik ketika berinteraksi, mengungkapkan ide, serta berpendapat maupun hubungan sosial lainnya. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi utama sekaligus identitas bangsa Indonesia. Bahasa gaul sendiri adalah bahasa perkembangan yang berubah-ubah. Ia merupakan modifikasi dari berbagai jenis bahasa sehingga bersifat campuran. Istilah bahasa gaul sendiri muncul pada tahun 1980-an, yang mana digunakan oleh suatu kelompok maupun individu tertentu agar tutur kata yang mereka ucapkan tidak dapat dipahami oleh kelompok lain. Faktor pergeseran bahasa Indonesia: menyingkat kalimat menjadi pendek, mengganti akhiran dan awalan kata, pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Struktur bahasa gaul dapat terbentuk dari bahasa campuran, yang mana terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa asing. Maraknya bahasa gaul terkadang membuat mitra tutur kurang memahami apa yang dimaksud oleh penutur, sehingga komunikasi tidak tersampaikan dengan efektif. Faktor-faktor maraknya bahasa gaul di kalangan remaja antara lain pengaruh lingkungan, penyerapan dari orang-orang di sekitar seperti teman dan keluarga, kemudian pembuatan karya sastra remaja yang kebanyakan menggunakan bahasa gaul seperti cerpen, novel, dan lain sebagainya. Menurut Aron, secara teoritis bahasa-bahasa mati karena tidak digunakan lagi oleh sang penutur. Pengaruh bahasa gaul cukup besar bagi bahasa Indonesia. Pengenalan terhadap bahasa Indonesia yang benar dan baik semakin menurun. Warga Indonesia mengalami penurunan dalam memakai ejaan yang disempurnakan. Bahasa gaul juga lebih familiar. Anak-anak lebih menyukai bahasa gaul dibanding bahasa Indonesia. Lantas, apa akibatnya jika bahasa gaul semakin berkembang? Yaitu, budaya Indonesia semakin terancam dan terbelakang. Hilangnya bahasa Indonesia dapat menghilangkan identitas bangsa Indonesia. Permasalahan bahasa gaul memang sangat kompleks ya, tapi kita dapat melakukan perbaikan dan penanggulangan. Antaranya, penanaman akan kecintaan bahasa Indonesia, menjaga kelestarian berbahasa satu yakni bahasa Indonesia, menanamkan semangat kesatuan dan persatuan dalam memperkokoh penggunaan bahasa, bantuan pemerintah seperti penayangan film dengan bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa yang benar. Dan yang terakhir adalah pembuatan pembelajaran yang semenarik mungkin bagi mata pelajaran bahasa Indonesia untuk menarik minat peserta didik. Nah, begitu ya teman-teman, setiap masalah pasti ada solusinya.